Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 13 Januari 2023 di Masjid Baitul Syukur. Habis pengajian dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama-sama. Sarapan pun rambung. Apa ya? Wah, masalah mau turun lah di Mbak. Aceh. Alhamdulillah. Ji. Nah, ini kok dari itu sih Pak, ngajeng Mbak. Wayai. Sedapnya. Yos, mantap. Ini Pak Bina nih. Wah, oke, video mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini pada subuh dan sholat subuh tadi kita masih diberi kenikmatan, utamanya kesehatan, keimanan dan keislaman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh, dan insya Allah setiap hari Jumat dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Haji Furqon Hasbi dari Ma'had Abu Bakar As-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghabiskan waktu, marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Ustaz Furqon Hasbi kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Gimana kabarnya jemaah rahimahumullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, baik, semangat. Hari ini tidak hujan ya, jadi mungkin lebih semangat walaupun kadang hujan juga dibutuhkan. Mudah-mudahan pagi ini Bapak Ibu jamaah sekalian
dengan sehat, tetap semangat, mudah-mudahan bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan Al-Quran, di antaranya surat Al-Mutaffifin. Kita akan masuk pada ayat 18. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai ayat 18 sebagai basyiro. Jadi istilah dalam Al-Quran ada nadhiro, ya, itu ancaman, basyiro berita gembira. Maka ayat-ayat yang akan baca pada pagi hari ini termasuk basyiro, yaitu berita gembira. Mudah-mudahan kita ini kelompok yang basyiro mendapat berita ini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Jadi susunan surat Al-Mutaffifin diawali dengan definisi apa itu mutaffifin, lalu ancaman bagi mutaffifin yaitu neraka jahim, lalu sekarang kebalikannya, orang-orang yang berbakti. Ini kita bisa baca pada ayat 18. Kemudian imbalannya adalah naim, yaitu surga pada ayat 22. Kemudian digambarkan bagaimana menikmati suasana di surga dari ayat 23 sampai ayat 28. Kemudian nanti ayat 29 dan seterusnya perbandingan antara orang beriman dan
orang yang berdosa atau kafir. Mari kita memulainya dari terjemah ayat 18. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu lafi illiyin, tersimpan dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apakah illiyin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Lalu digambarkan bagaimana orang-orang abror yang berbakti di dalam surga. Digambarkan ayat 23, alal araiki, mereka duduk di atas dipan, yang turun sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Ini gambaran orang yang mendapat nikmat, tempatnya yaitu al-araik, sofa, sambil duduk memandang, melihat keindahan penuh kenikmatan, sambil minum. Yusqauna mirrahiqim mahtum, mereka diberi minum dari khamr. Tentu khamrnya beda dengan khamr dunia. Ini khamr yang murni dan tentunya halal. Khamr murni yang dilak atau tempatnya. Kemudian pada ayat 26 digambarkan tempat khamr itu, khitamuhu, laknya atau tempatnya adalah miskun, kesturi, artinya wangi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi semacam ajakan untuk bergegas fastabiqul khairat, meraih kenikmatan itu kelak di akhirat, tentunya dengan iman dan amal soleh. Kemudian pada ayat 27 menggambarkan bagaimana khamr itu, wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamr murni itu adalah tasnim. Lalu pada ayat 28 menjelaskan apa itu tasnim, yaitu aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya hamba-hamba Allah yang dekat, diantaranya para malaikat. Jamaah rahimahullah, ini adalah gambaran kenikmatan bagi orang yang berbakti, yang taat, yang beramal soleh ketika hidup di dunia ini. Maka selagi kita masih hidup, berlomba-lombalah fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun, hendaknya menjadi orang-orang yang berlomba-lomba meraih, yaitu tempat yang naim, yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita buka pada halaman 240. Kalla, ya, ini dijelaskan merupakan kalimat sanggahan
Bagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, lafal kalla ini sebagai sanggahan terhadap kedustaan yang disebutkan di atas, yaitu mereka yang mendustakan kebenaran, mendustakan alam akhirat, mendustakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Kalla. Kemudian lafal ini juga bisa diartikan dengan sesungguhnya. Jadi kalla bisa diartikan sekali-kali tidak, atau bisa diartikan sesungguhnya. Ini arti kalla. Kemudian setelah kata kalla ada inna. Ini untuk menegaskan bahwa sesungguhnya kitabal abror, yaitu kitab adalah artinya catatan. Siapa al-abror? Al-abror adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan mengerjakan semua amal kebaikan. Jadi sering kita menggunakan kata birrun. Birrun itu kebaikan. Birrul walidain, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini abror jamak dari birrun, yaitu kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang berbuat baik memiliki catatan khusus, yaitu nanti catatannya lafi illiyin, yaitu punya buku catatan ini berada di illiyin, benar-benar tempatnya tinggi. Illiyin. Apa pengertian lafaz illiyin ini? Yaitu mengandung makna kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Jadi illiyin dari kata ala. Ala itu di atas. Maka atas itu berarti tinggi, posisi terhormat, mulia. Di catatan orang-orang abror ada di illiyin, yaitu tempat yang dimuliakan, tempat yang tinggi. Uluwun, ala ya'lu uluwun, itu artinya tinggi. Ala atas, illiyin berarti tempat yang memiliki derajat tinggi. Dan ini untuk menggambarkan orang-orang yang abror, yang berbuat baik, punya catatan di tempat yang tertinggi. Nah, urutan ayat setelah menyebut kata illiyin, seakan kata illiyin ini istilah baru, sehingga dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka, tahukah engkau? Jadi adro itu artinya tahu. Ka, kamu. Maksudnya Allah bertanya kepada kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahukah kamu, hai Muhammad? Ini seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kata illiyin seperti hal baru, istilah yang belum populer, istilah yang baru dikenal. Maka cara Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka, tahukah engkau? Ma apa? Iliyun, iliyun itu. Jadi betapa indahnya bahasa Al-Quran dalam mengajarkan, yaitu pernyataan lalu pertanyaan. Jadi disebutkan bahwa bukunya orang-orang, catatan orang-orang abror, orang yang taat, itu lafi, benar-benar berada illiyin, di illiyin. Nah, ini istilah unik
Yang tahu kan Allah atas, uluwun atas, tapi ini iliyin. Nah, kemudian Allah ingin memberi penjelasan, semacam definisi, pengertian, takrif. Apa itu iliyun? Nah, kenapa di ayat 18 menggunakan iliyin, tapi di ayat 19 menggunakan iliyun? Ini pendekatannya pakai bahasa Arab. Iliyin itu namanya majrur karena didahului huruf fi. Jadi fi memajrurkan. Nah, istilah majrur itu kalau bahasa populernya mengkasrohkan. Nah, karena ini iliyin itu kasrohnya pakai huruf ya. Tapi ketika marfu atau seperti doma, di sini pakainya wawu. Makanya ma'iliyun, jadi berubah dari iliyin berubah menjadi kata iliyun. Tapi artinya sama, hanya bentuk tulisannya dan pengucapannya dalam bahasa Arab memang seringkali berubah-ubah. Tapi bagi yang mengerti susunan bahasa Arab, ngerti tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ya, yang disertai dengan ilmu sorof, nanti akan paham. Maka bagi Bapak Ibu yang pengen belajar bahasa Arab, segeralah bergabung bersama kami. Namanya ABATA, yaitu Akademi Bahasa Arab dan Tahfidz. Nah, itu silakan bagi yang mau belajar tanpa batas usia. Bahkan harapan kami bisa gratis yang mau belajar. Nah, ini bagi yang mau belajar tanpa kenal usia, ini namanya ABATA, yaitu Akademi Bahasa Arab dan Tahfidz. Tempatnya di Gedung Islamic Center di Pabelan, di utaranya lapangan Pabelan. Nah, monggo berkunjung ke sana, belajar bahasa Arab biar ngerti kenapa iliyin jadi iliyun itu. Jadi ngerti aiku kasroh. Ya, belajarnya di waktu siang. Ya. Nah, ini hanya informasi sekaligus penawaran bagi yang berminat. Bergegaslah, fastabiqul khairat.